Nasional pada hari ulang tahun ke-52 Korpi tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, segenap anggota Korpri yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara ini. Korpri kembali memperingati ulang tahun yang ke-52. Untuk itu, saya atas nama Dewan Pengurus Korpri Nasional dan juga pribadi menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada para anggota Korpri dimanapun saudara-saudara bertugas, baik yang di Indonesia maupun di perwakilan Republik Indonesia, sebagai penguat NKRI dan pelindung ASN. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Korpri dan seluruh ASN atas semua program yang bermanfaat ke masyarakat luas. Semua program tersebut tentunya tidak akan terlaksana dengan baik tanpa kerja-kerja yang optimal dari seluruh ASN. Kami ulang, melewati pandemi COVID-19 dengan baik sehingga uji khalayak internasional hingga program-program terobosan dan reformasi struktural yang telah berdampak positif ke masyarakat luas adalah bagian dari kerja-kerja para ASN. Selain itu, peran aktif para ASN anggota Korpri dalam mengendalikan inflasi dan penanganan stunting sangatlah besar. Inflasi terus kita kendalikan dan stunting secara bertahap dapat kita turunkan, dan insya Allah tahun 2024 sudah sesuai target dapat mencapai 14% atau bahkan kurang dari itu. Sekali lagi, perkenankan saya mengapresiasi dan berterima kasih atas dedikasi dan pengabdian 4,4 juta para ASN dan seluruh keluarga besar Korpri. Segenap anggota Korpri yang saya cintai dan saya banggakan. Saat ini terjadi perubahan yang sangat cepat karena dua hal besar, yaitu karena perkembangan teknologi dan karena perubahan harapan masyarakat yang terus meningkat. Dua faktor besar mengubah kehidupan ini harus disikapi oleh Korpri. Saat ini dunia sudah digerakkan oleh big data, sistem dan algoritma, pemrograman, coding maupun verifikasi biometrik, sehingga kita tidak bisa lagi menggerakkan pemerintahan dengan cara-cara lama. Kita tidak boleh menyelesaikan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu. Kita harus menyelesaikan masalah yang ada saat ini dengan pendekatan yang paling update. Digitalisasi dalam proses hasil layanan dan marketing semua produk layanan pemerintah sudah merupakan kebutuhan. Harapan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat tajam. Masyarakat sangat berharap pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat. Layanan saat ini sudah harus bisa diakses secara online, secepat dan tepat. Untuk itu, saya minta Korpri Korpri mampu membaca dan menjawab perubahan ini guna mengembangkan birokrasi Indonesia yang betul-betul mampu menjadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045. Segenap anggota Korpri yang berbahagia, bahwa semua negara maju sudah menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi. Saya minta para pengurus Korpri yang rata-rata adalah para sekjen, sesmen, sekda dapat menerapkan meritokrasi dalam birokrasi. Hal ini sangat penting agar birokrasi Indonesia kualifikasi dan kinerja yang diberlakukan secara adil, wajar, transparan, dan tanpa diskriminasi.
Saya berharap dan memudahkan pengembangan karir ASN dalam satu kementerian, kabupaten, provinsi, atau pindah kementerian, pindah kabupaten adalah untuk: 1. Merekrut ASN secara profesional. 2. Mengembangkan kompetensi ASN. 3. Kapasitas karir ASN. 4. Perlindungan karir ASN. 5. Pengelolaan ASN yang efektif dan efisien. Dan 6. Penghargaan untuk memotivasi ASN. Selanjutnya, terdapat bagian yang menarik dalam sejarah kehidupan Korpri ketika disandingkan dengan pemilu presiden dan pilkada. Dua event besar ini selalu dikaitkan dengan netralitas ASN dan netralitas Korpri. Tahun 2024 akan berlangsung pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD, dan pemilihan 38 gubernur, wakil gubernur, dan 514 bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Ini merupakan proses demokrasi terbesar di dunia yang harus kita sukseskan bersama. Saya percaya bahwa Korpri sebagai organisasi yang sudah berkali-kali menghadapi pilpres dan pilkada sudah sangat paham dan terlatih untuk tetap berada dalam posisi netral dan tegak lurus dengan negara, Pancasila, dan UUD 1945. Korpri yang memiliki peran penting dan strategis dalam membangun bangsa Indonesia merupakan salah satu wadah perekat dan pemersatu bangsa. Melalui Korpri, mari kita senantiasa berperan dengan meningkatkan kinerja, berkolaborasi, dan bersinergi, serta menumbuhkan energi positif dalam setiap pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang diamanahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, saya mengingatkan kembali tentang netralitas dimaksud karena orientasi Korpri tetap tidak berubah, yaitu untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta menjaga keutuhan NKRI. Saya minta kepada seluruh pengurus Korpri dimanapun berada untuk terus menjaga anggotanya agar tetap tegak lurus kepada negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara khusus, saya juga meminta keluarga besar Korpri untuk terus-menerus membentengi anggotanya dari intoleransi dan radikalisme. Segenap anggota Korpri yang saya cintai dan saya banggakan, kita ketahui bersama bahwa berbagai program pembangunan digerakkan oleh kinerja birokrasi. Ibarat kendaraan, birokrasi adalah mesin yang mampu menggerakkan kendaraan tersebut. Maka sebagai mesin, birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima sehingga bisa menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang dicita-citakan. Dapat dikatakan baik atau buruknya kinerja pelayanan pemerintahan sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas birokrasi. Untuk memastikan birokrasi selalu kondisi prima, maka dibutuhkan satu ekosistem yang baik, mulai dari aspek ideologi, budaya kerja, tata kelola kerja, hingga kesejahteraan. Oleh karena itu, Korpri ke depan harus terus menjadi bagian dari pengukit kinerja birokrasi agar berbagai program pembangunan bisa terlaksana dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat. Untuk itu, sebagai aset bangsa, ASN berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak. Pemerintah agar menjamin kesejahteraan ASN melalui perbaikan komponen kesejahteraan ASN yang layak, pemberian pensiun bagi PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, serta pemberian apresiasi atau penghargaan atas prestasi dan capaian ASN dalam membangun negeri. Dan saat ini pemerintah sedang mendesain sistem pengkajian
Saya ulang, sistem penggajian yang baru dengan model single salary, sistem dan sistem pensiun yang lebih mensejahterakan. Kesejahteraan ini tentu saja harus diiringi oleh kinerja ASN yang lebih optimal. Selanjutnya, Indonesia saat ini tengah mengalami pesatnya perkembangan teknologi melalui pertumbuhan aplikasi digital untuk menjawab kebutuhan sehari-hari. Manfaat dari FRED ini bukan saja dialami oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga oleh berbagai masyarakat di daerah pelosok. Di sektor pemerintahan juga tengah terjadi transformasi layanan tatap muka menjadi layanan digital. Menurut data pemerintah, terdapat lebih dari 27.000 aplikasi digital di seluruh kementerian, lembaga, pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Sayangnya, mayoritas aplikasi digital tersebut tidak terintegrasi alias bekerja sendiri-sendiri. Bahkan banyak yang tumpang tindih dan duplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah meluncurkan kebijakan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang bertujuan untuk mendorong keterpaduan dan efisiensi penyampaian pelayanan berbasis digital. Namun implementasi SPBE masih menghadapi tantangan di berbagai sisi, terutama salah kaprah penyamaan upaya digitalisasi pemerintahan dengan pembuatan aplikasi. Akibatnya publik ataupun ASN masih dihadapkan dengan proses birokrasi yang gemuk. Hal ini yang menyebabkan mengapa kini pemerintahan harus mengutamakan mengutamakan interoperabilitas antara aplikasi digital existing. Harapan saya, Korpri mampu membaca dan menjawab tantangan zaman dengan ekstrim. Anak tidak sekolah memperkuat kompetensi digital dan budaya digital pada seluruh ASN di tanah air, membentuk layanan digital pemerintahan secara terpadu, mengutamakan kebutuhan warga. Segenap anggota Korpri yang saya banggakan bahwa saat ini program utama Korpri mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi ASN, perlindungan karir, bantuan hukum, dan peningkatan kesejahteraan. Program ini diharapkan membawa dampak positif pada masyarakat. Untuk itu, saya mengajak pengurus Korpri agar turut berperan serta secara aktif dalam menangani masalah inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak-anak. Akhirnya saya ucapkan selamat bertugas mengabdi, dan hasil kerja kita seluruh jajaran Korpri selalu dinantikan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dalam mengemban amanah demi kemajuan bangsa dan negara. Amin. Dirgahayu Rob Pegawai Republik Indonesia, Korpri maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 29 November 2023. Dewan Pengurus Korpri Nasional, Ketua Umum Profesor Dr. Yudan Arif Fakrullah SH MH. Pasukan siapkan.